menjauhlah. Maafkan. Aku akan pergi sekarang. Ibu angkat. Ibu angkat. Ini Yunsu. Aku Yunsumu. Ibu angkat. Benarkah itu kamu? Ini aku. Yunshu. Kenapa kamu tidak melihat ibu? Ibu sangat merindukan kalian semua. Putriku. Sekretaris Yang. Batalkan semua kegiatan hari ini. Aku harus menemani ibu. Dimengerti Ce Koshi. Ibu kita sudah sampai. Ayo masuk. Sepatu ibu terlalu kotor. Ibu tidak akan masuk. Ibu, lantai ini memang untuk diinjak. Silakan masuk. Kaki ibuku. Itu adalah hal yang paling luar biasa. Bagaimanapun kaki itu yang menopang kami berempat. Ibu. Melihat ibu lagi. Aku benar-benar sangat bahagia. Seandainya saja Xiaomin mau menerima ibu seperti Yunshu. Betapa indahnya hal itu. Ibu angkat. Tolong beristirahatlah dengan nyaman. Yunsu dan aku akan merawat ibu dengan baik. Ini pakaian yang kubeli untuk ibu saat belanja tadi. Ukuran ibu sepertinya sama dengannya. Ibu pakai ini dulu. Sebentar lagi, Yunsu dan aku akan membelikan ibu yang baru. Nah, terima kasih. Ibu tidak membutuhkannya. Ibu kita ini keluarga. Kenapa bicara soal terima kasih? Bisa membuat ibu tinggal bersamaku saja sudah membuatku bahagia. Pergilah antar ibu ke kamar untuk beristirahat. Ibu pasti lelah hari ini. Ayo ibu. Ibu, mengapa ibu baru sampai jam segini? Ibu pikir tidak sejauh itu. Jadi ibu berjalan ke sini. Ibu, apa yang kukatakan padamu? Ibu harus mengingatnya dengan baik. Ibu tidak boleh mengungkapkan identitas kita berdua. Berhenti di situ. Keluar lihat betapa kotornya lantai yang kamu buat. Menjijikkan. Dasar bajingan, beraninya kau membuat ibuku marah. Bersihkan itu. Berlutut dan bersihkan. Xiaomin ibu. Bibi yang membuat kekacauan ini sejak awal. Bersihkan sekarang. Dasar orang tua, seharusnya kamu bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan. Membayar 2.000 sebulan, bukan untukmu datang ke sini dan menikmati hidup. Berlutut dan bersihkan. Ibu, orang kampung ini memang tidak mengerti bahasa manusia. Menyuruhnya berlutut, tapi dia malah bersikeras jongkok. Barang murah, selalu berkualitas buruk. Ini cucu laki-lakiku yang masih kecil. Sangat lucu. Nyonya, sudah waktunya membuat susu formula. Chen Yu. Saya akan pergi membuat susu formula. Baiklah. Bibi Li. Ada beberapa hal yang harus saya perjelas kepadamu. Kami makan sederhana di rumah ini. Tumis saja beberapa sayur. Dan daging ini, cincang semuanya menjadi daging cincang. Bagi ke dalam piring terpisah. Makan saja 1 piring sehari. Apakah daging ini cukup? Kenapa tidak cukup?
Seperti inilah cara kami biasanya makan. Pastikan tanganmu bersih. Apakah Anda menuduh saya mencuri makanan? Saya tidak bilang begitu. Kerjakan saja pekerjaanmu. Rasanya cukup enak. Ini juga enak Tianming. Makanlah. Ada apa dengan Liu Mei? Tidakkah kamu tahu posisimu? Siapa yang membiarkan gelandangan ini masuk ke sini? Dan di meja makan lagi. Lagi pula, kamu bau menjijikkan. Apa? Bibi Li, kau hanyalah seorang pelayan. Kau tidak punya urusan untuk makan di meja ini di rumahku. Pergi makan di dapur. Tapi saya melihat Chen Yue. Dia makan di meja. Chen Yue, beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Chen Yue. Chen Yue adalah perawat pasca melahirkan profesional. Kamu hanyalah pengasuh kelas rendahan. Kamu tidak pantas duduk di meja yang sama dengan kami. Pergi ke dapur dan makanlah. Xiaomin. Ibu lakukan saja apa yang dikatakan Bibi. Pergilah makan di dapur. Pergilah. Cepatlah. Ibu kamar ini. Dulu ini bekas kandang anjing, tapi aku sudah membersihkannya dengan saksama. Pakai saja untuk sementara. Xiaomin, apa kau membiarkan ibu tinggal di kandang anjing? Tidak. Ibu lihat, aku sudah membersihkannya untuk ibu, sangat bersih. Dan baunya akan hilang dalam beberapa hari. Lihat ini, bukankah cukup bagus? Ini bisa menahan angin dan juga hujan. Bisakah ibu berhenti cerewet? Bisakah? Xiaomin, tolong panaskan segelas susu untukku. Segera ibu. Aku akan mengurusnya sekarang. Xiaomin, bagaimana kau bisa jeti seperti ini? Apa? Kau mau memutuskan hubungan denganku? Ayo putus, siapa takut? Menangis saja terus, itu saja yang bisa kau lakukan. Kau pun membuatku kesal. Apa yang sedang kau lakukan? Dasar kau orang tua yang sok tahu. Aku tahu persis apa yang sedang kau lakukan. Kau mencoba mencuri pekerjaanku. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa yang memberimu izin untuk menggendong cucuku? Jangan bergerak. Menjauhlah, beraninya kau menyentuh cucuku. Jika terjadi sesuatu pada cucu sulungku, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan melepaskanmu. Ibu, ada apa? Tianming Xiaomin, wanita jalang ini memanfaatkan saat kita pergi. Dia berani menggendong cucuku. Apel, Bagaimana bisa dia? kenapa tanganmu begitu kotor? Aku tidak bermaksud begitu, Nyonya besar. Saya adalah perawat pasca melahirkan profesional. Saya memiliki sertifikat resmi. Meskipun bayinya sedang menangis, saya tahu cara merawatnya dengan benar. Tapi siapa sangka, saya bahkan belum sempat menenangkannya. Dan dia langsung merebutnya. Saya bahkan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa karena aku memarahimu beberapa kali? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Saya tidak punya niat buruk apapun. Saya hanya ingin menenangkan bayinya. Nyonya besar. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan ini. Katakan, saya juga melihat bahwa dia tadi pergi ke kamar. Nyonya tua. Jangan-jangan dia masuk ke sana untuk mencuri sesuatu. Apa? Ibu, lucuti pakaiannya. Entah dia mencuri sesuatu, atau tidak, penggeledahan akan membuktikannya. Tidak. Jangan lucuti pakaianku. Aku tidak melakukannya. Suami, bagaimana kalau kita lepaskan saja masalah ini? Limin, jika buka, karena kau melahirkan seorang putra, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan keluarga Meng. Dan sekarang, apakah kau masih mencoba melindungi jalang ini? Suami, aku tidak melakukan apapun. Suami, bagaimana kalau kita lepaskan saja masalah ini? Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ibu, lucuti pakaiannya. Tidak. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Pergi bantu ibu. Lepaskan aku. Aku akan melepasnya sendiri. Berhenti bicara dan cepatlah. Apa ini sudah cukup untukmu sekarang? Bagaimana ini bisa cukup? Lepaskan juga yang di dalam.
Apa kau ingin membuatku mati? Cukup, Li Min, kau tidak punya hak bicara dalam hal ini. Li Min. Kau sudah membantunya sejak awal. Dia bukan ibumu. Tidak, tapi karena dia ingin mencuri pekerjaanku, maka aku tidak punya alasan untuk tetap tinggal juga. Tuan, saya mengundurkan diri. Bukan kau yang seharusnya pergi titik koma. Jalang inilah yang harus pergi. Jika kau tidak mengaku sekarang, aku akan menelepon polisi. Aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Bibi Li, akui saja sekarang. Ibu telan saja harga diri ibu sejenak. Jika keluarga tahu ibu adalah ibuku, habislah kita. Li Min, kau juga tidak percaya padaku. Film Baiklah, was translated and narrated Akan by kubuka. N Media. apa ini sudah cukup untukmu sekarang? Ini sungguh menjijikkan. Xiaomin, kenapa liontin giok yang dia miliki persis sama dengan milikmu? Anak-anak kemarilah. Kemari-kemari. Lihatlah barang-barang bagus yang ibu buatkan untuk kalian. Liontin Giok. Satu untuk kalian masing-masing. Ibu akan memakaikannya untuk kalian. Bagaimana menurut kalian? Kemarilah Xiaomin. Ibu akan memakaikan milikmu duluan. Yang ini disebut kunci persatuan. Jika suatu saat nanti kalian tersesat, ibu akan bisa menemukan kalian. Dengan menggunakannya, keluarga tidak akan pernah terpisah. Aku menyukainya. Biar ibu pasangkan padamu. Ibu akan memakaikannya untukmu. Kemarilah. Simpan ini setiap saat. Jangan sampai hilang. Terima kasih ibu angkat. Terima kasih ibu. Ini hanya liontin giok biasa. Banyak orang di desa kita memakainya. Bibi Li, cepat kemasi barang-barang Bibi dan pulanglah. Orang sepertimu, jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Li Min, berhenti bergaul. Dengan kerabat kelas rendahan seperti itu pembawa sial. Bibi Li, ambil barang-barang ini dan pergilah. Siapa tahu kau punya tangan panjang dan mencuri barang lain. Kalian semua penindas. Apa ini? Itu milikku. Milikku. Kembalikan, berikan padaku. Berikan padaku. Siapa yang menginginkan uang recehmu itu, ambil sampahmu. Dan pergilah. Uang yang sedikit ini telah membesarkan keempat anakku. Aku tidak pernah menyangka. Akhirnya aku membesarkan anak-anak durhaka. Kalian semua mengenakan pakaian yang begitu mewah. Tapi hati kalian hitam. Aku mungkin tidak punya banyak uang. Tapi hatiku bersih. Orang-orang dari pegunungan seharusnya tahu diri. Jalan gila. Mungkinkah wanita tua ini adalah orang yang CEOC perintahkan untuk dilayani dengan baik? Saya harus memberikan kesan yang baik. Dengan begitu kenaikan jabatan dan gaji saya akan terjamin. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apa kau punya sesuatu yang kecil dan murah? Ya, silakan lewat sini. Yang ini.
adalah unit terkecil yang tersedia saat ini. Hanya 80 meter persegi. Dan harganya juga sangat terjangkau. Sangat cocok dengan kebutuhan Anda. Tianming memiliki properti terbaik di seluruh kota di sini. Apa kau yakin bahwa kita perlu pindah? Ibu tidak perlu khawatir. Tianming, dia akan segera mengamankan kontrak dengan si grup senilai 10 juta. Komisinya saja akan mencapai 5 juta. Putraku benar-benar hebat. Ibu, perusahaan semakin besar dan besar. Rumahnya terasa semakin kecil. Hampir tidak ada ruang bagi putraku untuk bergerak. Hari ini, apa pula yang kita suka akan kita beli. Kita punya banyak uang. Ya. Xiaomin. Bukankah itu Liu Mei? Mengapa ibu ada di sini? Ayo kita pergi melihat-lihat. Dan unit yang ini, pencahayaan alaminya sangat bagus. Ditambah lagi harganya hanya 2 juta sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maafkan saya. Bibi, apakah Anda membeli untuk diri sendiri? Atau tinggal bersama keluarga? Ngomong-ngomong, kami memiliki properti unggulan yang tersedia. Apakah Anda ingin melihatnya? Ini unit dengan 5 kamar tidur. Dan harganya hanya sekitar 10 juta. Tidak. Terlalu mahal. Lucu sekali. 10 juta. Lihat dirimu yang menyedihkan dan tidak punya uang itu. Jika kau bisa mengumpulkan 1.000 saja, aku akan terkejut. Bibi, saya benar-benar tidak menyangka. Setelah kami mengusirmu, kamu masih berani datang ke kantor pemasaran untuk berlagak jadi orang kaya. Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah? Manajer, dengan penampilannya yang berpakaian compang-camping seperti itu, apa dia terlihat seperti orang kaya bagimu? Dia hanyalah mantan asisten rumah tangga keluargaku. Dia tidak jujur. Jadi kami memecatnya. CEOC menyuruh saya memprioritaskan tamu istimewa. Kenapa malah seorang pembantu? Apakah saya melakukan kesalahan? Bibi Li. Ini bukan tempat untuk Bibi. Pergi dari sini sekarang. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kau juga berpikir begitu? Bahwa aku tidak punya uang. Bahwa aku miskin. Dan bahwa aku bahkan tidak pantas berdiri di sini. Begitukah? Aku berdiri di sini. The film was Dan aku harus menahan translated tatapan and dingin semua orang. narrated by M. Xiaomi. Media. Kenapa wanita tua ini bersikap begitu aneh terhadapmu? Apa yang kamu bicarakan suami? Bibi Li. Jangan berpikir karena Bibi sudah di kota selama 2 hari. Bibi jati orang kota. Biar ku beritahu. Bibi harus tahu. Apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Bibi harus tahu diri. Beberapa orang, setelah berada di kota selama 2 hari, mulai menganggap diri mereka bangsawan. Kau bahkan tidak melihat dirimu yang norak. Bisakah kau mengubahnya? Kau harus menimbang hargamu sendiri. Baiklah. Aku memang miskin. Aku telah bekerja keras seumur hidupku. Yang aku inginkan hanyalah agar anak-anakku menjadi orang sukses. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa anakku sendiri akan menjadi anak durhaka. Kalian semua pikir aku tidak punya uang. Bahwa aku tidak mampu membeli tempat di sini. Baiklah. Unit 2 kamar tidur yang tadi. Saya ambil bayar lunas. Benar. Bayar lunas katanya. Lihat dirimu. Memasukkan daun bawang ke hidung. Hanya untuk berpura-pura menjadi gajah. Katanya tim pemasaran. Punya mata yang tajam untuk menilai orang. Tapi kamu seorang manajer. Coba lihat apa yang dia pakai. Apa dia benar-benar punya 2 juta untuk dihamburkan? Ini lucu sekali. Bukankah Bibi sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Berhenti membuat keributan. Jika kartu itu ditolak sebentar lagi, pikirkan betapa konyolnya Bibi nanti. Maafkan Ibu Yunshu. Anakku, Ibu angkat. Ingin bersikap egois kali ini saja. Gesek saja kartunya dan kau akan lihat. Baik, saya akan mengambil pembaca kartu. Lihat Bibi, kalau tidak tahu kenyataannya, orang pasti mengira Bibi itu kaya raya. Mustahil. Ibuku bahkan tidak punya 1.000 pun. Sedang beraktingnya. Aku ingin melihat. Apakah kartu milikmu itu benar-benar punya uang di dalamnya? Dasar wanita tua bangka, kalau kau mau berpura-pura, setidaknya lakukan dengan meyakinkan. Kau uang, hanya karena kau punya uang kotor bukan berarti kau bisa berbuat sesukamu. Uangku didapat dengan cara yang halal. Aku tidak.
lebih rendah darimu. Kau hanyalah badut dari gunung yang mencoba berdiri sejajar dengan kami. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Menantu perempuanku adalah lulusan universitas ternama. Putraku adalah eksekutif tingkat tinggi di perusahaan besar. Dan lagi, di usia mudanya, dia mendapatkan investasi 10 juta dari si grup. 10 juta. Dasar wanita tua bangka, apa kau tahu berapa 10 juta itu? Itu bisa menghancurkanmu. Tepat sekali. Bibi Lee, cepat kemasi barang-barang Bibi untuk pulang. Pergi. Bibi, berikan kartunya. Liu Mei, kau sudah gila. Mereka membuat keributan. Kenapa kau ikut campur? Ini uang yang Yunshu hasilkan dengan darah dan keringat. Bagaimana bisa kau membuangnya seperti ini? Ini 2 juta yang kita bicarakan. Tidak. Aku tidak membelinya. Menunjukkan warna aslimu sekarang ya. Tidak bisa digesekkan. Ayo gesek saja. Bibi, bukankah kita sudah sepakat soal ini? Kenapa Anda menarik kembali kata-kata Anda? Pergi saja sekarang. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Pergi dari sini. Pergi kemana? Tadi, dia hanya banyak bicara. Dia sudah mengatakan semuanya. Hari ini, aku akan menunjukkan padanya seperti apa uang yang sebenarnya. Manajer Liu, properti unggulan ini, kami akan mengambilnya. Nyonya, Anda benar-benar membeli properti unggulan itu. Apakah itu nyata? Apa aku pernah berbohong padamu? Ibu, aku tidak membawa uang sebanyak itu sekarang. Kalau tidak punya uang tunai, ajukan pinjaman saja. Aku, Bukannya kau tidak bisa mencarinya. Itu hanya detail kecil. Aku perlu menunjukkan pada beberapa orang bahwa menjadi kaya membutuhkan uang tunai yang nyata. Untuk pamer. Tidak seperti beberapa orang yang hanya menggonggong pada angin. Nyonya, saat Anda masuk tadi, saya bisa tahu Anda memiliki kehadiran yang luar biasa. Manajer Liu, buatkan kontraknya. Kami siap membayar depositnya. Ya, baiklah. Tunggu dulu. Rumah ini, kami sudah memutuskan untuk membelinya. Tapi dengan orang-orang tertentu berdiri di sini, aku merasa sangat tidak nyaman. Siapapun yang tidak tahu apa-apa, mungkin mengira dia lebih unggul dari yang lain. Nyonya, jangan khawatir. Seseorang, Ada apa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. The film was translated Nyonya, and narrated saya by akan M buatkan Media. draft kontraknya sekarang. Ibu, tolong jangan biarkan ini membuat ibu sedih. Membiarkannya berdiri di sini membuatku sangat tidak nyaman. Buat dia berlutut di depanku. Aku tidak akan berlutut. Aku tidak akan berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Kalian semua terlalu kejam. Dasar bajingan, sudah kubilang untuk berlutut. Itu sudah cukup murah hati bagimu. Keberanian Mulan yang mencelakai putraku. Kalau aku tidak berbelas kasih, kamu pasti sudah berada di kantor polisi sekarang. Suami, mengapa kita tidak lepaskan saja? Dia, bagaimanapun juga dia adalah teman ibu. Dia hanya orang dari desa. Jangan sampai kita merendahkan diri ke levelnya. Limin, kamu benar-benar memihaknya. Bahkan sekarang kamu masih melindungi wanita tua bangka ini. Kalau dia tidak mau berlutut, tidak bisakah kalian berdua menendangnya sampai jatuh? Lepaskan aku, lepaskan aku. Limin. Mang Tianming. Menyuruh orang tua berlutut pada yang muda. Akan mengundang petir. Itu akan memperpendek umurmu. Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Jangan coba-coba menakuti kami di sini. Kalian berdua, apa kalian tidak makan hari ini? Berhenti. Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Kurang ajar. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Dan siapa kau ini? Jeti kau anak angkatnya. Kau terlihat seperti staf penjualan properti saja. Kalian semua hanyalah orang miskin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya kurasa. Bawa ibumu yang tangannya kotor itu dan enyahlah, kau merusak pemandangan. Ibu, Beraninya kau memukulku. Aku tidak memukul wanita. Tapi kau bahkan bukan manusia, seorang manusia. Tidak akan mengatakan hal seperti itu. berani-beraninya kamu memukul ibuku. Aku, Suami, Sudah kuduga, satu keluarga bodoh. Tak satu pun dari kalian yang boleh meninggalkan tempat ini hari ini. kau pikir kau siapa? Manajer Liu, Nyonya, kontraknya sudah siap. Kapan kita akan menandatanganinya?
Apa yang perlu ditandatangani? Lihat bagaimana klien besarmu ini telah ditindas. Dan siapa Anda? Pergi sana sekarang. Ini adalah perusahaan di bawah CLC. Kau hanya seorang manajer penjualan. Beraninya kau memandang rendah orang lain. Apa kau tidak takut CLC akan mengetahuinya? Memangnya kenapa kalau dia tahu? Tidak ada yang lebih penting daripada target penjualan saya. Keamanan. Usir mereka. Xiao Chen, ayo pergi. Jangan membuat masalah untuk Yunshu. Ibu angkat. Percayalah padaku, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Penghinaan yang ibu alami. Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Hanya karena kau ingin membeli properti unggulan ini. Halo, apakah ini dipat dengan penjualan? Mulai saat ini, jangan pernah jual properti kepada Wang Fangfang atau keluarganya. Pelanggar akan dipecat. Kau pikir kau siapa? Sama seperti ibumu. Kalian berdua benar-benar tidak tahu sopan santun. Properti unggulan itu, kami membelinya hari ini. Baik. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah kau benar-benar bisa membelinya. Ibu, ayo pergi. Kontrak multi-juta itu, mereka baru saja meninggalkannya begitu saja. Keamanan usir mereka. Sikap macam apa ini? Apa begini cara kalian memperlakukan pelanggan? Atas dasar apa kalian menolak untuk menjual? Karena Anda telah memancing orang yang seharusnya tidak Anda ganggu. Seseorang yang tidak seharusnya diprovokasi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ibuku? Tapi bagaimana mungkin ibuku mengenal CLC? Mungkinkah itu? Wanita tua menyebalkan tadi. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Wanita tua bangka itu dan anak angkatnya. Bagaimana mungkin mereka punya pengaruh sebesar itu? Kebetulan sekali. Itu pasti hanya kebetulan. Tunggu saja sampai aku selesai menandatangani kontrak dengan CEOC. Maka aku akan membelinya. Saat itu tiba, aku akan membuatnya kembali dan memekatmu. Ayo pergi. Ibu angkat. Siapa orang-orang sombong itu? Tadi, apakah ibu mengenal mereka? Aku tidak bisa memberitahu Xiao Chen. Xiao Chen pasti akan memberitahu Yunshu. Aku tidak boleh membuat masalah untuk Yunshu. Dulu aku pernah menjadi pengasuh di rumah mereka. Ibu-ibu akhirnya terlepas dari penderitaan ibu. Hari-hari indah ibu masih menanti. Yunshu dan aku bahkan telah menyiapkan kejutan untuk ibu. Xiao Chen, Film was ada apa dengan ibu hari ini? translated and Apakah ibu narrated by baik-baik saja? Media. Dia baik-baik saja. Dengan aku di sini, bagaimana mungkin aku membiarkan ibu menderita? Namun, aku samar-samar merasa ibu menyembunyikan sesuatu dari kami. Aku sudah sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak punya waktu. Aku tidak terlalu percaya pada orang lain. Terima kasih sudah menemani ibu. Setelah konferensi investasi beberapa hari lagi, aku akan memberi Xiaomin beberapa proyek lagi. Ibu pasti akan senang. Itulah mengapa aku menyukaimu. Kau pintar, baik hati, bersyukur. Tapi sungguh, ibu telah menjalani hidup yang sulit. Mulai sekarang, kita harus menjaga ibu dengan baik. Itu sudah pasti. Beberapa hari lagi, itu akan menjadi ulang tahun ibu yang ke-60. Setelah konferensi investasi selesai. Setelah itu Xiaomi dan aku akan mengadakan perayaan ulang tahun yang meriah untuk ibu. Baiklah, terserah apa katamu. Istri. Begitu kita mendapatkan investasi ini dari si Group, nilai pasar Meng Group kita akan berlipat ganda. Kali ini, kita harus memastikan CEOC puas. Begitu kemitraan disegel, masa kejayaan kita masih di depan mata. Kali ini, kita harus berhasil. Tidak boleh gagal. Benar. Suami lanjutkan. Kita tidak pernah punya hubungan apapun dengan si grup sebelumnya. Mengapa mereka memilih Meng Group? Dan nama si terdengar sangat familiar. Itu benar-benar si grup. Kemegahan di sini benar-benar luar biasa. Direktur Utama SA. Chia Xiang dari sektor real estate, dengan senang hati. Mari kita tingkatkan kerjasama dengan Meng Group di masa depan. Tidak masalah, diakui oleh CEOC, menunjukkan bahwa Anda adalah talenta muda. Masa depan Anda sangat cerah. Ibu angkat. Pelan-pelan. Ayo pergi. Aku tidak akan masuk. Ibu takut mempermalukanmu. Lihat aku sudah lebih dari 60 tahun. Berdandan seperti janda permaisuri Cisi. Sudahlah. Ibu, biar aku beritahu. Hari ini, tidak ada yang berani bergosip tentang ibu. Tepat sekali. Ibu. Ibu masih cukup muda. Xiao Chen, bawa ibu masuk duluan. Saya ada rapat internasional nanti. Tenang saja, serahkan padaku. Ibu ayo pergi.
Ibu angkat. Kenapa ibu memegang cangkir kosong? Xiao Chen, aku belum pernah ke acara seperti ini. Tanganku gemetar sekali. Aku tidak bisa mengendalikan. Aku menumpahkan semuanya saat berjalan. Ibu jangan gugup. Anggap saja ibu sedang berada di pasar lokal. Siapa ini? Ya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Jian. Lama tidak jumpa. Saya sebenarnya punya proyek kecil di sini. Jika Anda tertarik. Sama sekali tidak. Bekerja dengan Xiao Xiang juga merupakan kehormatan bagiku. Mari kita bicarakan secara pribadi. Sebentar. Ibu angkat. Tetaplah di sini sebentar. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Tolong segera kembali. Jangan khawatir ibu. Aku tidak akan lama. Xiao Xiang, ayo pergi. Ibu. Bukankah itu Yumei? Ibu, bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Wanita tua itu benar-benar seperti duri dalam daging. Lihat bagaimana aku menghabisinya. Apa yang kau lakukan? Pakaian ini mahal. Yunshu menghabiskan banyak uang untuk pakaian ini demi aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Takut. Ini sewaan kan? Takut tidak bisa membayarnya. Mengapa ibu ada di sini? Anak angkatku dan aku datang bersama. Apa urusannya denganmu? Pertama anak laki-laki, lalu anak angkat perempuan. Entahlah. Orang akan mengira kau adalah barang dagangan yang laris. Ibu, apa dia pikir hanya dengan mengganti pakaiannya? Dia bisa menjadi seperti kita. Lihat betapa menyedihkannya dia. Tidak peduli apa yang kamu kenakan. Kamu tidak bisa mengubah jati dirimu. Dasar Udin. Bayar aku. Putriku yang membelikan ini untukku. Kau ingin aku membayar? Baiklah. Aku akan bayar. Pergi. Apa yang kau lakukan? Dasar badut gunung. Apa yang kau ributkan? Membuatku membayar. Kau bahkan tidak sepadan. Kau bertindak sangat tidak tahu malu. Apa? Ibu mau membuat keributan. Bukankah ibu malu? Kau pikir aku memalukan? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Tapi keluarga Meng akan segera mencapai kesepakatan dengan CEOC. Itu bukan The orang film yang was bisa kita buat marah. translated Tapi and apa yang dilakukan narrated by keluarga N Meng? Media. Terlalu menindas. Bibi Li, konferensi investasi ini sangat penting bagi keluarga Meng. Jika ini sampai rusak, Tian Ming pasti akan menyalahkanku. Kau bahkan tidak memanggilku. Ibu lagi. Sudah aku bilang, aku sudah bekerja sangat keras untuk membangun kehidupan yang saya miliki saat ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya, terutama Anda. Baiklah, aku akan pergi. Mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Jangan pergi. Aku kehilangan cincinku. Ibu, ada begitu banyak orang penting di seminar ini hari ini. Dengan begitu banyak orang di sekitar, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Anak angkatnya menamparku, dan aku belum melupakannya. Dendam ini harus kuselesaikan. Semuanya lihat ke sini. Orang ini dulu adalah pengasuh di rumahku. Dia punya tangan yang panjang, jadi kami memecatnya. Sepertinya dia ada di sini hari ini hanya untuk membuat masalah. Cincinku hilang. Jangan. Pakaian di dalam sini masih sangat norak. Apa gunanya berdandan? Begitu cantik di luar. Ketika di balik itu, kamu hanya mengenakan kain murah yang menyedihkan itu. Xiaomin, bagaimana kamu bisa membiarkanku hidup seperti ini? Berhenti bersikap menyedihkan. Tidak ada yang peduli di sini. Kalau menurutku, cincin itu disembunyikan di dalam pakaiannya. Jika hari ini kamu tidak mengeluarkan cincin itu, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ibu, cincin itu ada di dalam pakaiannya. Geledah dia. Berhenti. Xiao Chen, tolong bawa aku pergi. Tidak apa-apa ibu. Aku di sini. Dia terlihat sangat familiar. Bukankah itu CEO muda Jian dari grup Jian? Katanya dia juga pacar CEOC. Jika begitu keadaannya, kita akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Aku penasaran siapa orang besar ini. Ternyata dia hanya anak angkat dari wanita tua menyedihkan ini. Bagaimana bisa kamu berakhir menjadi pelayan? Kau berani menindas ibu seperti ini.
Jadi aku memukulmu memangnya kenapa? Kamu berani memukul ibu saya, aku akan melawannya sampai mati. Kamu berani memukulku. Aku adalah mitra yang ditunjuk oleh CEOC. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Kau sampah. Dengar. Mulai sekarang, Jiang Group dan Si Group tidak akan pernah bekerja sama denganmu lagi. Keluarga memilikmu bisa menunggu kehancuran kalian. Jangan berani-berani menyakiti Xiao Chen. Tidak apa-apa ibu. Aku baik-baik saja. Berani-beraninya kamu memukul anakku. Berhenti. Ibu angkat, maafkan saya. Saya datang terlambat. Ini salah saya. Ini salah ibu. Aku telah membuatmu malu, tidak ibu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Ibu tidak pernah membuat saya merasa malu. Kamu berani menyentuhku. Panggil polisi sekarang. Yunshu. Saat aku melihat mereka menindas ibu terakhir kali, aku sudah memberi mereka pelajaran. Aku tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Semakin menjadi-jadi. Wanita tua bangka itu tidak relevan. Kamu sebagai anak angkatnya, seharusnya punya akal sehat bukan? Bagaimana kalau begini? Berlututlah dan minta maaf kepada kami, dan aku akan memaafkanmu. Kau pikir kau layak? Ibu, tolong kembali sekarang. Ibu, anakku. Jika kekurangan uang, katakan saja pada ibu. Ibu. Jangan khawatir, kami akan menjaga diri kami sendiri. Ibu? Xiaoming, jangan menangis. Saat kami besar nanti, kami akan memastikan ibu hidup dengan layak. Ya. Saat saya besar nanti saya akan menghasilkan banyak uang. Saya pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu. Limin, apakah ini hidup yang layak yang kau janjikan pada ibu? Kau hanya menonton saat sekelompok bajingan ini merundungnya. Apakah kau sudah kehilangan nuranimu? The Siapa film was Anda? translated Saya and tidak kenal narrated Anda. by M. Kau ingin Media. tahu siapa aku? Kalau begitu kau harus akui dulu siapa dia. Saya tidak kenal dia, dan saya tidak kenal Anda. Ayo pergi. Tanganmu ini. Dulu, mencuci pakaian dan memasak untuk kami berempat. Mengangkat semen dan mengangkut pasir. Melewati segala kesulitan, membesarkan kami berempat. Namun pada akhirnya tak satu pun anakmu yang menyediakan rumah untukmu. Setelah semua usaha itu, untuk menemukan putri kandungmu. Tapi, putri kandungmu sendiri bahkan tidak mau mengakui dirimu, Xiaomin. Apa hubunganmu dengan pengasuh kelas bawah ini? Tak disangka ibu ternyata bekerja sebagai pengasuh di rumahmu. Cukup. Ayo pergi. Aku mohon. Wanita tua yang kalian remehkan ini telah menjalani hidup yang begitu pahit. Satu-satunya harapannya adalah agar putrinya bisa menjadi orang yang sukses. Hari ini, dia hanya ingin berada di dekat putrinya. Apa salah menantu dan keponakan saya? Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Limin, kau benar-benar kejam. Saya tidak tahu omong kosong apa yang sedang Anda bicarakan. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Apakah kau sudah sadar? Apakah kau sudah sadar? Beraninya Anda memukul saya. Jika kau belum sadar juga, akan kutampar lagi kau. Saya sudah sadar. Saya sudah. Ayo pergi. Limin, apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa dia adalah ibumu? Apa? Bukankah kamu bilang ibumu tinggal di luar negeri? Baiklah. Kamu benar-benar berani berbohong padaku. Tidak, bukan seperti itu. Tianming, dengarkan saya, biarkan saya jelaskan. Dengarkan saya. Itu semua salahku. Seharusnya aku tidak menghentikannya. Ibu angkat. Pantas saja kau tidak membiarkan kami ikut campur. Jadi anak durhaka ini adalah putri kandungmu. Putrimu sendiri. Dan dia menolak mengakui ibu kandungnya sendiri. Dunia ini benar-benar penuh dengan berbagai macam orang. Kamu bajingan, tak punya hati, aku membencimu. Ini salah ibu. Ibu telah membuatmu malu. Tianming, perlakukan Limin dengan baik.
Aku tidak akan datang mengganggumu lagi. Sebaiknya kamu berikan penjelasan untuk ini. Jika tidak, mari kita bercerai saja. Ayo pergi. Pembohong. Tianming. Berhenti di situ. Limin. Kau harus tahu bahwa si grup akan bekerja sama dengan perusahaan suamimu kan? Aku hanya ingin kau punya aset sebagai cadangan. Aku ingin kau memiliki sahammu sendiri di keluarga Meng. Tidak perlu. Bagaimanapun, jangan sebut-sebut Limin untuk saat ini, agar ibu tidak sedih. Baiklah. Aku mengerti. Ibu akan pulang ke desa anak-anak. Tidak apa-apa, ibu adalah orang yang bertekad kuat. Sebentar lagi, kita akan kembali ke desa dan membawa ibu pulang. Rencana busuk apa lagi yang sedang kamu buat? Tidak kali ini. Mencoba menipu kami lagi. Ibu? Jangan katakan itu. Apa yang saya katakan kali ini, semuanya benar. Rumah keluarga kita di desa telah dipastikan akan digusur. Itu seharusnya terjadi kapan saja sekarang. Ibu, suamiku, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi memeriksanya. Itu desa kita. Pemberitahuan resminya sudah ditempel. Lantas kenapa? Memangnya tanah sekecil itu yang kamu miliki? Berharga berapa? Suamiku, kita tidak punya banyak uang, aku tahu. Tapi, rumah tua kita cukup besar. Aku berharap setelah semuanya selesai, bisa dapat 7 atau 8 miliar. Terus kenapa? Aku perhatikan ibumu dan keluarga si memiliki hubungan yang baik. Sangat mungkin kamu tidak akan melihat sepeser pun. Lagi pula kamu dan ibumu sudah tidak akur. Dia tidak akan setuju dengan itu. Apa hubungannya dengan itu semua? Saya adalah putri kandung ibu. 3 lainnya semuanya anak angkat. Ibu saya selalu menyayangi saya sejak saya kecil. Selama saya meminta maaf padanya dan Film mengakui was kesalahan saya, translated dia and pasti akan narrated memaafkan by saya. M Media. Suamiku, tolong maafkanlah aku. Aku bisa memaafkanmu, tapi dengan syarat, kamu dapatkan uang ganti rugi penggusuran itu terlebih dahulu. Dan kemudian, kamu serahkan padaku. Hanya dengan begitu aku akan memaafkanmu. Suamiku, aku berjanji aku akan mendapatkan uang ganti ruginya. Ayo pergi. Pergi. Lihat dia. Hei, kenapa dia masih bekerja? Yume, kenapa kamu masih bekerja? Li Changqing warga desa. Sedikit lagi saja. Matahari sangat terik hari ini. Istirahatlah. Benar sekali. Nanti kalau kamu senggang, datanglah untuk membuat pangsit di tempat kami, Yume. Baiklah. Kamu pergi makanlah dulu. Changqing. Lihat Yume. Dia baru kembali dari kota. Dan dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia bahkan tidak menyebut putrinya lagi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiaomin? Itu tidak mungkin. Apakah itu Xiaomin? Ibu. Ibu? 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 Bangun. Ibu, keserakahan sayalah yang membutakan saya. Itulah sebabnya saya memperlakukan ibu seperti itu. Kak Yunshu benar. Saya adalah anak durhaka yang tidak punya hati. Saya hanya membaca beberapa buku dan mengira saya adalah orang yang spesial. Ibu, tolong maafkan saya sekali ini saja. Itu benar. Ibu, lihat betapa kacaunya semua ini. Aku tidak tahu bahwa Anda adalah ibu kandung Xiaomin. Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Matahari hari ini pasti terbit dari barat. Ibu, saya benar-benar tahu saya salah. Saat kecil setiap kali saya membuat kesalahan dan mengakui kesalahan saya kepada ibu. Ibu selalu memaafkan saya. Bisakah ibu memaafkan saya kali ini juga? Ibu, saya kembali kali ini hanya untuk membawa ibu kembali ke kota, untuk merawat ibu dengan baik. Kamu tidak merasa malu lagi padaku. Aku baik-baik saja di sini di pedesaan. Kalian semua harus pergi. Ibu kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Tianming juga sudah menyadari kesalahannya. Ibu, kami hanya ingin berada di sisi ibu dan merawat ibu dengan baik. Itu benar, Ibu. Tolong maafkan Xiaomin.
Kalian semua harus pergi. Ibu saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Jika ibu tidak memaafkan saya dan tidak mau ikut dengan saya, kami akan terus berlutut di sini. Terserah kalian. Ibu, Xiaomi, apakah ini idemu? berlututlah, jangan biarkan ibu melihatmu. Ibu, 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 ibu. Ibu, ibu. Wanita tua ini begitu kejam, bahkan kepada putrinya sendiri. suamiku, bersabarlah sedikit lagi. Ibu sudah menanggung begitu banyak penghinaan di kota. Wajar saja. Jika dia masih marah, biarkan aku memijat bahumu. Jalan hidup macam apa ini? Ibu, ibu, Tianming dan aku telah datang untuk membantu pekerjaan ibu. Ini aneh. Tidak pernah melihat mereka berdua di sini. Siapa sangka mereka akan bekerja di ladang. Melihat anak-anak Yumei begitu berbakti, saya benar-benar ikut senang untuknya. Dia sangat diberkati. Perhatian semuanya. Mohon segera berkumpul di kantor Komet Desa. Ada hal penting yang ingin dibahas. Ibu silakan lanjut saja. Tianming dan aku di sini. Lanjutkan. Pergi cepatlah. Xiaomin ini bukan pekerjaan untuk manusia. Apa kamu tidak akan melihat apa yang terjadi? Suamiku selama 2 hari terakhir. Media. Kami mendengar rumor. Tahu desa ini akan digusur. Jika kita pergi ke sana sekarang, ibu akan curiga. Dan kemudian dia akan benar-benar marah. Suamiku, tidak akan lama lagi. Ini luar biasa. Jati benar-benar akan digusur. Banyak sekali uangnya. Aku akan jadi warga kota setelah ini. Benar kita semua akan tinggal di rumah besar. Yumei, keluargamu memiliki lahan paling luas. Setelah uang ganti rugi cair, setidaknya akan ada 7 atau 8 miliar. Apa maksudmu? Desa kita akan digusur. Yumei, coba pikirkan 7 atau 8 juta. Kamu bisa membeli 2 atau 3 apartemen di kota. Yumei, kamu tinggal menunggu untuk menikmati hidupmu. Tenanglah, tenanglah semuanya. Kepala desa. Hari ini, saya mengundang kalian semua ke sini. Terutama untuk menandatangani formulir persetujuan. Selama semua orang setuju, bisa mendapatkan uang dan pindah ke kota. Aku setuju. Aku setuju. Bagaimana denganmu, Yumei? Aku tidak setuju. Yumei, apa kamu sudah gila? Ini 7 atau 8 miliar yang kita bicarakan. Kamu akan menjadi orang kaya. Tepat sekali, Yumei. Yumei, bukankah putrimu sudah kembali? Kamu bisa mengambil uang itu bersama putrimu. Dan pergi menjalani hidup yang nyaman di kota. Betapa senangnya itu. Jika kamu menolak penggusuran, apa yang harus kami lakukan? Serius. Jangan biarkan kekeras kepalaanmu menghambat orang lain. Benar sekali. Yumei, kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Tidak. Xiao Nian dan Xiao Ting masih belum ditemukan. Jika mereka kembali, bagaimana jika mereka tak menemukan rumah? Aku mengerti apa yang diinginkan semua orang, tapi aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak ingin rumah ini digusur. Sama sekali tidak. Benar-benar bodoh, menolak jutaan. Apa gunanya mempertahankan rumah yang sudah mau roboh itu? Benar-benar delusi. Ayo pergi, ayo pergi. Yumei, semua orang di desa kita sudah setuju dengan penggusuran ini. Hanya kamu yang tersisa.
Kepala desa, tolong jangan katakan sepatah kata pun lagi. Aku tidak akan pindah. Kamu, Suamiku masih dimakamkan di belakang rumah. Jika dia kehilangan rumahnya, dia akan menjadi hantu gentayangan. Yume, kamu sekarang tidak masuk akal. Putri dan menantumu sudah kembali. Kenapa kamu tidak ikut saja dengan mereka dan menikmati hidup di kota? Mengapa kamu harus bersikeras tinggal di sini? Penggusuran apa? Bukan apa-apa. Yume. Saya tidak suka nada bicaramu. Xiaomin, kamu adalah mahasiswa di desa kita. Kamu berpendidikan. Mengapa kamu tidak memberikan pendapat tentang ini? Kamu tahu penggusuran desa dan akuisisi lahan ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tapi ibumu menolak untuk mengalah. Dia tidak akan setuju, tidak peduli berapa banyak yang mereka tawarkan. Saya sudah kehabisan akal di sini. Tolong coba bicara dan sadarkan dia. Kepala desa. Begitulah sifat ibunya. Dia sangat kuno. Dia telah tinggal di sini hampir sepanjang hidupnya. Tidak mudah baginya untuk melepaskannya begitu saja. Lagi pula, ayah saya masih dimakamkan di halaman belakang. Anda harus memahami posisinya. Putriku, apakah itu benar-benar yang kamu pikirkan? Ibu, hidup kita sudah lebih baik sekarang. Jika ibu tidak ingin pindah, ya sudah, jangan. Itu tidak masalah. Saya mendukung apapun keputusan ibu. Itu benar, ibu. Menantu adalah bos besar. Tidak peduli dengan uang sekecil itu. Yume, jika kamu tidak ingin pindah, baiklah. Kami tidak akan mengganggumu lagi soal itu. Tapi kami yang lain perlu melangkah maju. Yume, kamu benar-benar harus memikirkannya lagi. Tim penggusuran akan datang dalam beberapa hari lagi. Luangkan waktumu untuk memikirkannya, ayo pergi. Putriku, apakah menurutmu ibu keras kepala dan kuno? Tidak, ibu. Saya tahu ibu hanya ingin mempertahankan kenangan. Ya. Ting Ting dan An. Bagaimana jika mereka tidak bisa menemukan jalan pulang? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Istri, berapa lama lagi kita akan tinggal di tempat kumuh ini? Sudah hampir sebulan. Kapan ini akan berakhir? Tianming. Sikap ibu terhadap kita sudah membaik. Kamu harus lebih bersabar. Tidak mungkin. Aku akan mulai menekannya sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Dengarkan aku. Seperti ini, kita pasti akan mendapatkan uang ganti rugi penggusuran itu. Xiaomin, Tianming, kemana kalian akan pergi? Ibu, Tianming, ada urusan di kota yang mengharuskan saya segera kembali. Ibu, kami akan segera kembali setelah selesai. Kalian sudah tinggal di pedesaan selama berhari-hari sekarang. Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kembalilah dan urus urusanmu sendiri. Ibu, tidak apa-apa. Kami akan pergi sekarang untuk mengurus semuanya. Hati-hati di jalan. Ayo pergi. Pemberitahuan kepelitan. The film was translated and Bos, narrated satu by ikan M tolong. Media. Tentu tunggu sebentar. Nian An, kamu menggoda aku lagi. Belakangan ini tidak ada kasus. Aku pikir aku akan mampir dan menemuimu. Ada petunjuk tentang ibu angkat belakangan ini? Tidak ada. Aku sudah melihat setiap liontin juk di pasar. Tidak ada yang modelnya seperti ini. Mungkin yang ini dibuat oleh ibu angkat sendiri. Aku juga berpikir begitu. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar ibu angkat selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena kecelakaan mobil 2 tahun lalu yang menyebabkan kita kehilangan ingatan, kita tidak akan melupakan seperti apa rupa ibu angkat atau jalan pulang. Kakak kedua, jangan memaksakan diri. Aku punya firasat. Kita akan segera bertemu ibu angkat. Centingkan, Ratu Dunia bawah Salt City. Tidak ada utang yang tidak bisa kamu tagih. Atau masalah yang tidak bisa kamu selesaikan. Kamu pensiun 2 tahun lalu untuk berjualan ikan. Katakan padaku, apa itu? Mereka ingin Sister Chen kembali ke dunia bawah. Menangani orang yang keras kepala. Kamu akan mendapat 100.000 setelah pekerjaan selesai. Sepakat. Kakak kedua, jangan melakukan pekerjaan seperti ini lagi setelah tugas ini. Nian An, jangan khawatir. Aku akan pergi sekarang. Sayuran segar 2 yuan per pon. Kamu punya mata yang jeli. Aku menanam sayuran ini sendiri, tanpa pupuk kimia. Wanita tua menyebalkan. Ternyata kamu yang menolak pindah karena penggusuran. Siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah bahwa putri dan menantu Anda berutang banyak uang kepada bos saya. Saya di sini untuk menagihnya untuk beliau. Berapa? 8 juta. Bos saya bilang. Lunasi dalam 3 hari. Atau dia akan memotong tangan mereka. Tidak, jangan.
Kumohon jangan sakiti mereka. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Baik lunasi dalam 3 hari, dan kita tidak akan punya masalah. Jika tidak, saya akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Ini? Makanlah yang banyak supaya kamu tumbuh besar dan kuat. Terima kasih, Ibu. Aku ingin makan telur ayam kampung. Ambil saja. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? Ada apa? Ibu, bukankah ibu akan menjual sayuran? Kenapa ibu kembali? Beritahu ibu apa yang terjadi. Kalian bertingkah seolah ingin mengakhiri segalanya. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kalian akan membuat ibu khawatirku cepat. Ibu keluarga Mei telah bangkrut. Mereka berutang lebih dari 8 juta. 8 juta. Ibu? Tianming dan saya tidak akan menyeret ibu bersama kami. Kami hanya ingin mencari tempat yang tenang. Untuk menghidupi diri sendiri. Ibu, putrimu ini tidak berbakti. Saya tidak akan bisa merawat ibu di masa tua ibu. Apa ini? Tidak bisakah kalian bicara dengan benar? Beritahu ibu jika ada masalah. Kita bisa membicarakannya bersama. Kenapa kalian begitu fisik? Jika sesuatu terjadi pada kalian, bagaimana ibu bisa melanjutkan hidup? Ibu? Ibu? Bangun, cepat bangun. Keluarga pasti akan menemukan jalan. Ibu, 8 miliar ini. Tianming dan saya menjual rumah. Dan itu masih belum cukup untuk melunasinya. Mari kita pikirkan jalan keluarnya bersama. Pasti ada jalan. Biarkan saja saya mati. Ibu, aku akan selalu mengingat kebaikan besarmu. Ibu, aku punya satu permintaan untukmu. Setelah Xiaomi dan aku pergi, kamu harus menjaga dengan baik cucumu tercinta. Cepat-cepat. Kita akan menemukan jalan, pasti ada jalan. Bangun dulu, baru kita bicara. The film was Ibu dengan uang translated sebanyak and ini, narrated by M. apa yang mungkin bisa dilakukan? Ibu jangan mencoba menghibur kami. 8 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Biarkan aku mati saja. Tidak, tidak, tidak. Ibu punya uang, ibu punya uang, ibu punya uang. Bukankah hanya 8 juta lebih? Ibu benar-benar memilikinya. Ibu jangan hentikan kami. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah ini uang ganti rugi penggusuran? Hanya 8 juta lebih bukan? Itu cukup untuk menutupi apa yang kalian butuhkan. Ibu selalu terikat dengan rumah tua ini. Ibu tidak tega membiarkannya dihancurkan sebelumnya. Saya tidak bisa menjadi egois seperti itu. Apakah uang itu lebih penting daripada nyawa kalian? Lebih penting daripada kebersamaan keluarga kita? Baiklah, baiklah, baiklah. Berhenti menangis, berhenti menangis. Baiklah, baiklah. Ibu percaya pada kalian berdua. Ibu percaya kalian berdua bisa bangkit kembali. Selama kalian berdua sehat dan baik-baik saja. Hanya itu yang penting. Kalau begitu tanda tangani saja kontrak penggusuran ini. Apa ini? Selama ibu memberikan cap jempol pada kontrak ini, itu berarti rumahnya bisa dihancurkan. Tianming. Apa yang harus kita lakukan, istri? Baiklah, baiklah, baiklah.
Baiklah, berhenti menangis. Ibu sudah menandatanganinya untuk kalian. Xiaomin. Bagaimana kalian bisa memiliki kontrak penggusuran ini? Tentu saja kami sudah mempersiapkannya sebelumnya. Ibu, apa yang perlu dipertahankan di rumah? Yang sudah bobrok seperti ini. Aku ini putri kandungmu. Begitu uang ganti rugi penggusuran turun, seharusnya itu diberikan kepadaku. Wanita tua bangka itu, aku sudah berpura-pura bersamamu begitu lama. Aku benar-benar lelah. Tapi tidak apa-apa. Kamu sudah menandatangani kontraknya, yang membuat semua usahaku terbayar. Ibu, yang baru saja ibu tanda tangani itu adalah perjanjian pengalihan properti. Saat rumah itu digusur, uangnya akan langsung ditransfer ke rekeningku. Kalian semua benar-benar menipuku. Tentu saja kamu pikir, kami datang ke tempat terkutuk ini hanya untuk mengurusmu. Apa kamu benar-benar pikir kamu berharga? Lagi pula, bagaimana mungkin keluarga Mang kita bangkrut? Xiaomin adalah darah dagingmu sendiri. Memintamu menandatangani kontrak penggusuran, tidaklah salah bukan? Baiklah. Ibu benar-benar mengira kalian berdua sudah berubah. Ibu sungguh bodoh. Ibu benar-benar percaya pada kebohongan kalian. Berikan itu padaku. Ibu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika ibu tidak keras kepala, kami tidak perlu melakukan ini. Karena ibu begitu ingin mempertahankan rumah ini. Kalau begitu hubungi saja si Yunshu. Suruh dia mentransfer 10 juta ke rekeningku. Dan aku akan membiarkan ibu tetap tinggal di rumah ini. Itu benar ibu. Kamu suruh putrimu yang berharga itu untuk mengirimiku 10 juta. Dan kami akan melepaskanmu. Kami bahkan akan mengembalikan rumahmu. Bagaimana, bukankah itu kesepakatan yang bagus? Tidak akan. Kalian tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari Yunshu. Dasar orang tua keras kepala. Wanita tua bangka itu. Sebaiknya kamu lihat baik-baik. Limin adalah putri kandungmu. Apa masalahnya meminta si Yunshu mengirimiku uang? Jika si Yunshu tidak mentransfer 10 juta hari ini, akan kubunuh kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini nomor si Yunshu kan? Berikan padaku, berikan padaku. Perempuan tua bangka, kalau kau tidak bicara dengan benar, akan kucabut lidahmu. Halo ibu. Bicara yang benar. Ibu, kenapa ibu tidak bicara ibu? Yunshu, ibu baik-baik saja. The film was translated and Mencoba narrated by membodohiku. M Media. Yunsu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lihat, Meng Tianming dan Li Min sudah sebulan tidak kembali. Meng Tianming kembali beberapa hari yang lalu dan menemukan seseorang yang sangat ahli dalam penagihan utang. Orang itu pergi menemui ibu dan bahkan membawa pengacara hebat. Aku takut mereka kembali menemui ibu hanya untuk mendapatkan uang ganti rugi penggusuran. Kau bilang mereka sudah pergi menemui ibu. Ya, tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin mereka? Tidak mungkin mereka siapapun itu. Yunsu, kau mengenal mereka. Ibu mengadopsi 3 anak saat itu. Aku salah satunya. Dan mereka adalah 2 lainnya. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari mereka. Tapi aku tidak pernah menemukannya. Kebetulan sekali. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasti sesuatu telah terjadi pada ibu. Kita harus kembali ke desa malam ini. Baiklah. Bahkan tidak akan meminta uangnya. Apa kau mencari mati? Xiaomin, suamimu memukul ibu dan kamu hanya diam saja. Jika bukan karena ibu yang bersikeras ingin terlibat dalam hidupku, ibu tidak akan berada dalam situasi ini. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatan ibu sendiri. Bukankah ini hanya soal uang? Apakah itu benar-benar sulit? Karena kau begitu membangkang, kurung dia di gudang kayu. Beberapa hari tanpa makanan akan membuatnya patuh. Xiaomin, ibu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah ibu memikirkannya dengan matang dan bisa meminta uang itu pada si Yunshu, aku akan membiarkan ibu keluar. Ibu, sebaiknya ibu cepat. Tim penggusuran akan datang besok. Saat itu tiba, rumah kesayanganmu akan rata dengan tanah. Xiaomin, biarkan ibu keluar. Xiaomin, buka pintunya.
Biarkan ibu keluar. Limin, di saat seperti ini, untuk siapa kau bersandiwara? Aku hanya merasa bahwa Jika urusan ini tidak berjalan lancar, aku akan menceraikanmu. suamiku, aku tidak. Ini pasti akan berhasil. Apakah ini benar-benar anak yang susah payah ibu besarkan? Mereka sudah di sini. Lihat, tempat ini akan segera digusur. Bersenang-senang. Xiaomin, saya tidak pernah menyangka ibumu akan berubah pikiran. Akhirnya saatnya penggusuran tiba. Xiaomin, di mana ibumu? Kenapa kita tidak melihatnya? Ini, ibu memiliki ikatan emosional yang dalam dengan rumah tua ini. Kau tahu, aku takut ibu akan sedih melihat penggusuran itu. Jadi aku membawanya kembali ke kota untuk tinggal selama beberapa hari. Betapa berbakti. Baiklah, baiklah. Lihat. Gadis itu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Chen-Ting. Apa yang kalian bisikan? Ini orang yang kusewa untuk berakting beberapa hari lalu. Dia benar-benar mirip dengannya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Mengapa yang satu ini juga terlihat familiar? Xiao Dong, berapa lama lagi kita sampai di desa? Setengah jam lagi. Tolong lebih cepat sedikit. Ya, Buka pintunya. Kalian semua dengar itu? Suara apa itu? Bibi, Anda pasti salah dengar. Tidak ada suara apapun di sini. Sepertinya ibu sudah tua, dan pendengaran ibu tidak seperti dulu lagi. tembok ini saja. Robohkan dengan cepat. Robohkan cepat. Benar, ayo, ayo. Runtuhkan, runtuhkan cepat. Jangan dihancurkan. Jangan hancurkan rumahku. Yu Mei. Bagaimana kamu bisa keluar rumah? Dari mana asalmu? Apa kamu sudah bosan hidup? Pergi dari sini. Ibu mohon pada kalian semua. Ibu mohon pada kalian semua. Jangan hancurkan rumahku, jangan dihancurkan. Jangan hancurkan rumahku, jangan dihancurkan. Jika kalian menghancurkan rumahku, anak-anakku tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Ibu mohon pada kalian semua. Yu Mei, Xiaomin baru saja bilang kamu pergi ke kota. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tepat sekali. Mereka hanya menginginkan uang ganti rugi penggusuranku. Menjijikan kamu anak tak tahu diuntung. Selama bertahun-tahun ibumu merawatmu. Apakah kamu memberi makan semua kebaikan itu pada anjing? Baru saja kembali sudah meminta uang pada ibumu. The Kau film was perempuan tua, Bangka. translated Apa and urusannya denganmu? narrated by Kamu baru saja Navneet. bilang kamu mengirim ibumu ke kota. Katakan padaku, kamu anak, bagaimana bisa kamu berbohong seperti itu? Dan kamu menyebut dirimu orang berpendidikan. Lihat bagaimana kamu telah mendorong ibumu. Kalian orang luar. Apa urusan kalian? Tetangga, ini semua hanya kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ibu tim penggusuran sudah di sini. Bangun cepat. Nanti kalau sudah waktunya, uang ganti rugi penggusuran itu akan kubagi sedikit dengan ibu. Kamu bukan putriku. Kamu bukan lagi putriku. Pergi dari rumahku, pergi dari rumahku. Nyonya. Kontrak ini ditandatangani oleh Anda sendiri. Ini mengikat secara hukum. Kamu. Ini Nianan. Kamu mengenaliku. Ibu, rumah ini sudah mulai digusur. Kenapa ibu masih di sini? Membuat keributan ibu. Ibu tidak punya putri seperti kamu. Pergi dari rumahku. Ibu tidak pernah. Sejak aku kecil sampai sekarang pernah memukulku. Justru karena ibu tidak pernah memukulmu saat kecil. Ibu membesarkanmu menjadi seorang anak durhaka. Ibu mohon. Ibu mohon pada kalian semua. Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Jika kalian menghancurkannya anak-anakku, tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Jika kalian menghancurkannya anak-anakku, benar-benar tidak akan punya rumah. Ini adalah hidup ibu. Yu Mei, kenapa harus bersikap seperti ini?
Feng Xia, itu bukan sekadar rumah. Itu adalah seluruh hidup ibu. Ibu telah tinggal di rumah ini hampir seumur hidup ibu. Jika kalian menghancurkannya saat anak-anakku kembali, mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan rumah mereka. Feng Xia. Jika kamu bersikeras menghancurkan rumah ini, jika kamu harus menghancurkan rumah ini, hancurkan ibu dulu. Baiklah. Hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya akan membujuk Yumei nanti. Dan kemudian kita akan menggusurnya. Tidak, rumah ini harus digusur hari ini. Itu benar. Rumah ini sekarang milikku. Hari ini, rumah ini harus digusur. Kamu, Seseorang, serat wanita gila ini pergi. Tidak, jangan. Ibu tidak akan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu tidak akan pergi. Jangan pergi, jangan. Ibu tidak akan pergi. Berhenti. Liontin Jiok. Satu untuk kalian masing-masing. Biarkan ibu yang memakaikannya untuk kalian. Bagaimana? Biarkan ibu yang memakaikannya untukmu. Kemarilah. Kemarilah Xiaomin. Biarkan ibu yang memakaikannya untukmu. Yang ini disebut kunci persatuan. Jika suatu saat nanti kalian tersesat, ibu bisa menemukan kalian. Karenanya, keluarga tidak akan pernah terpisah. Nian An, ada apa? Kakak kedua. Ini adalah Liontin Jiok milik ibu. Aku ingat sekarang. Ibu angkat. Ibu angkat. Ibu angkat. Kalianlah putri-putri yang durhaka. Mohon terima sungkem kami. Ibu angkat. Putri-putrilah yang salah. Tidak mengenali ibu. Ini karena kami kurang berbakti. Benarkah ini kalian? Apakah kalian putri-putriku? Selama bertahun-tahun ini, kalian pasti telah menderita begitu banyak. Ibu angkat. The film was translated Anak-anakku. and narrated by M Media. Anak-anakku. ada apa dengan kedua wanita ini? Kenapa mereka memanggilnya ibu? Bagaimana aku bisa tahu? Bukankah dia orang yang ibu undang? Anak-anakku. Limin, kamu benar-benar keterlaluan. Ibu adalah ibumu sendiri, namun kamu mencari orang untuk menggusur rumah ibumu sendiri. Xiao Ting, apakah kalian berdua tidak mengenali ibu tadi? Ibu angkat. Saat saya dan adik kedua baru saja lulus kuliah, kami ingin mencari ibu. Namun di jalan, kami mengalami kecelakaan mobil saat menolong seseorang dan kehilangan sebagian ingatan kami. Kami hanya mengingat ibu, selebihnya sama sekali kosong. Bagaimana bisa begitu? Ibu angkat. Jangan khawatir, saya dan adik kedua baik-baik saja sekarang. Adik kedua saya menjalankan toko ikan, dan saya bekerja sebagai pengacara. Bagus, Chen Ting, apa urusannya denganmu? Apa hakmu menceramahiku? Aku adalah putri kandung ibu. Mungkinkah kau mendengar bahwa rumah ibuku akan digusur? Lalu sekarang kau datang kembali untuk mengaku-ngaku keluarga. Karena kau menginginkan uang, biar ku beritahu. Aku tidak akan memberimu sepeser pun untuk rumah ini. Aku adalah satu-satunya putri kandung ibu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu karena kamu tidak tahu berterima kasih. Pukulan yang bagus. Berhenti memukul. Tolong berhenti berkelahi. Ibu angkat. Jangan khawatir. Adik kedua saya tahu apa yang dia lakukan. Sejak Meng Tianming mendekati kami sudah tahu betapa ibu telah dizalimi. Selama bertahun-tahun ini, adik kedua saya hanya membela ibu. Kau berani memukul istriku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Suamiku. Hentikan. Ibu angkat. Apakah ibu baik-baik saja? Apakah ibu terluka? Putri, kenapa kamu ada di sini? Untungnya Jiang Qin menemukannya lebih awal. Jadi aku langsung bergegas ke sini.
Kakak sulung, Nian An. Jangan bilang, kau juga anak durhaka. Ibu angkat, untung saja kakak sulung. Ada di sini untuk menemani ibu saat kami pergi. Yunshu, Zihating, serahkan mereka berdua padaku untuk menanganinya. Jangan kotori tanganmu. Kau pikir kau siapa? Berani bicara soal menanganiku. Kau benar-benar meremehkan kekuatan keluarga Si. Bagi keluarga Si untuk menghancurkan keluarga milikmu, semudah menghancurkan semut. Awalnya, aku berniat demi ibu untuk memberimu sumber daya dan memberimu uang. Aku tidak menyangka kalian semua begitu tidak tahu terima kasih. Mulai sekarang, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Menarik sekali. Keluarga Si memang berkuasa ya, tapi keluarga Men kami juga tidak lemah. Kalau begitu, kenapa kau tidak menelepon dan bertanya, apakah keluarga milikmu masih ada? Apa maksudmu? Nah, keluarga Meng kita telah bangkrut. Apel, Suamiku, ada apa? itu mustahil. Bagaimana mungkin keluarga Men kami bangkrut? Apakah kau baik-baik saja? Suamiku, Ini semua karena kau. Bagaimana mungkin keluarga Men kami bangkrut? Ini semua karena kau. Mustahil. tunggu aku. Kau sama sekali tidak boleh meninggalkanku. Suamiku. Ibu angkat. Mulai sekarang biarkan kami bertiga merawat ibu bersama-sama. Bagaimana? Itu luar biasa, Ibu. Kita adalah keluarga, dan kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. 12 tahun kemudian, Menggang Putra Limin, Gangzi, kapan kamu akan sang Lili pacar Menggang. membawaku menemui orang tuamu? Lily, orang tua saya sedang berlibur di luar negeri. Begitu mereka kembali, saya pasti akan mengajakmu menemui mereka. Baiklah. Gangzi. Gangzi, siapa dia? Kenapa kamu bisa kenal? Seorang pembantu? Aku tidak mengenalnya. Ayo pergi cepat, filmnya akan segera dimulai. Gangzi, aku adalah ibumu. Bagaimana bisa kau menolak mengakui ibumu sendiri? Baik. Kamu berani membohongiku. Kita putus sekarang juga. Lily, Gangzi, apakah memiliki ibu seperti aku membuatmu begitu malu? baiklah, saya memang merasa malu. Ibu, jangan lupa, kamu dulu sama persis seperti ini kepada nenek saya. Lily, tunggu aku. Ibu? Aku salah. The film was Aku benar-benar tahu translated aku salah. and narrated by M Media. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Ini semua adalah balasan. Ibu,